Lawan Arab dan Australia, timnas Indonesia bisa nahan imbang. Tapi pas jumpa Cina, malah langsung tumbang. Biawak kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang pertandingan Cina versus Indonesia di lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia yang baru main kemarin itu. Aduh, cuman ini aku Roberto, ketawai dulu lah timnas kami nih. Rusak kali ya kan, apalagi pecinta timnas yang merupakan fans MU. Makin double-double lah sedihnya ini ya kan. Di video ini aku bakalan bahas jalannya pertandingan Cina versus Indonesia kemarin. Dan yang udah jelas apalagi kita bacotin lah yang gak betul di match ini. Sanggupnya kalian? Kalau gak sanggup gak usah kita lanjut videonya. Aduh, cemana ya Nol ya? Sedih kali kami Nol timnas kita kalah. Ya mau cemana dibilang wak geng? Udah itu kenyataannya. Udah lah gak usah sedih-sedih kali. Bentar lagi kalian pasti terhibur karena akhir pekan ini udah main lagi IPL. Yang memungkinkan kalian bakalan dihibur sama video lawak kita yaitu MU. Ada nggak big match minggu ini ya wak geng? Oh ada. Liverpool jumpa sama Chelsea. Duel pelatih berkepala botak lah ini ya kan? Seru kali ini pasti. Main GPL dulu lah aku dari sekarang. Lupa pula nanti aku nyusun formasiku pas hari Minggu. Nah mungkin buat kalian yang belum tahu, aku suka kali main game GPL ini wak geng. GPL ini adalah game Football Manager Esport di mana kalian bisa bikin tim dari pertandingan yang akan main. Pilih pemainnya kayak gini dan nanti siapa yang paling banyak poinnya dia yang menang. Poin yang ditentukan dari apa yang dilakukan pemainnya di lapangan wak geng. Kalau ngegolin dia dapat 8 poin, assist 5 poin dan kalau kartu merah kena minus 5 poin. Jadi kayak pertandingan Liverpool Chelsea besok, bisa kita susun formasinya kayak gini. Oh iya, pemain yang menurut kalian bagus jangan lupa dikasih kapten dan wakil kapten ya wak geng, biar poinnya berlipat. Kalau aku udah jelas lah kaptennya Modric, wakil kaptennya Nunes. Jangan-janganlah berselemak pula nanti ya kan. Ku pilih Diaz dan Palmer aja lah. Nah mantap lah ini. Oh iya, kalian gak cuma bisa bikin satu tim aja, bisa bikin banyak tim juga loh. Dan kalau kalian menang, hadiah kemenangannya bisa kalian tarik melalui e-wallet Dana. GPL juga ada ngasih penawaran bonus top up 100% pada top up pertama yang gak boleh kalian lewatkan wak geng. Oh iya, kalian gak usah khawatir ya wak geng. GPL ini game resmi yang udah terdaftar di PC Kominfo. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download dan mainkan game GPL ini. Linknya udah aku taruh di deskripsi yang ada di bawah ini. Oke, kita lanjut ya. Di pertandingan sebelumnya, timnas Indonesia terpaksa harus menimbang 2-2 lawan tim anak AFC yaitu Bahrain. Habis main lawan Bahrain, skuad timnas Indonesia langsung lanjut ke bandara buat terbang ke Qingdao, Cina. Habis dicurangin wasit Oman pas lawan Bahrain kemarin, sebetulnya PSSI kita udah ngirim surat protes ke AFC. Tapi aku yakin kita semua udah tahu lah hasil protesnya gimana. Ya udah jelas ditolak lah. Mana lo orang itu mau nerima surat dari negara yang ibu kotanya aja masih nggak jelas di mana. Di pertandingan versus Cina ini, Coach Sinteyong mencoret 4 pemainnya. Cuma 23 pemain yang didaftarin nih soalnya. Ada Jordi Amat yang udah dipulangin ke klubnya karena cedera. Lalu ada Hoki Caraka yang dicoret karena alasan taktik. Dan M. Ferrari yang dicoret karena mau fokus di F1. Enggak lah, karena alasan taktik juga lah nih. Sedangkan nama terakhir yang menurutku agak mengejutkan, pemain baru kita, Eliano Renders yang lawan Bahrain kemarin mainnya lumayan bagus, justru dicoret sama Coach Sinteyong. Sebetulnya aku juga nggak tahu alasan si Eliano Renders ini dicoret. Entah karena taktik atau dia kurang fit karena cedera, aku juga nggak tahu. Tapi walaupun gitu, harus tetap kita dukung lah keputusan Coach Sinteyong ini. Soalnya dia yang tahu kondisi para pemainnya. Kecuali kalau pelatih kita Erik ten Hag. Jangankan tahu kondisi pemain, tahu cara ngelatih pun dia aku nggak yakin juga. Dengan dicoretnya beberapa pemain, otomatis bakalan beda juga lah starting lineup kita di match ini. Tapi formasi yang dipakai Coach Sinteyong masih sama yaitu 3-4-3. Di posisi kiper, Martin Paes masih dipercaya buat jadi andalan di bawah Mistar. Di trio center back terjadi perombakan. Kukira dengan absennya Jordi Amat, Rizky Ridho bakalan jadi starting. Tapi rupanya formasi 3 back berubah dengan Banjai Idris di tengah, Mesilger di sebelah kanan, dan Calvin Verdon dimainkan jadi back tengah sebelah kiri. Kemudian di posisi back sayap, Asnawi dimainkan starter di wing back kanan. Ini kusimpulkan Sandy Walsh masih kurang fit buat main. Atau mungkin memang Coach Sinteyong kasihan sama Asnawi, aku nggak tahu lah ya kan. Tapi yang di luar dugaanku sih ternyata Asnawi ini nantilah kita cerita. Terus di sebelah kiri ditempati sama Sain Patinama yang mungkin dikasih kesempatan berlaga di dalam pertandingan daripada di luar pertandingan kayak lawan Bahrain kemarin ya kan. Sedangkan dua lini tengah akan diisi sama Ivar Jenner dan Nathan Choaon. Prof Tom Hai kok nggak jadi starter Nol? Iya biawa, masih nyiapin selebrasi pencetak gol nanti dia soalnya.
Ini kenapa ya yang udah main bagus kemarin malah dirotasi-rotasi kayak gini pula? Mau persiapan lawan Madrid Sabtu ini kalian apa gimana? Kalau menurutku sih siapapun bisa dirotasi asal jangan si Tom Haye. Kita nggak punya pelapis yang sepadan dengan dia soalnya. Cuma dia lah gelandang kreatif yang kita punya ya kan. Bukan mendiskreditkan pemain timnas yang lain ya. Tapi gelandang timnas yang lainnya mungkin nggak sekreatif Tom Haye atau merupakan tipe gelandang yang berbeda. Kecuali kita punya Lingard yang jelas punya kreativitas meskipun dalam hal joget dan juga punya tendangan maut yang tembus sampai lapisan langit ke-14. Terus lini serang akan ditempati sama trio Wak Haji Ratnar, Witan Sulaiman, dan Rafael Strijk. Dari line up ini dapat kita simpulkan kalau Sinteyong mau kita main lebih agresif dan menyerang. Tapi nggak pakai otak, gitulah kira-kira. Dapat kalian logikanya kan? Kita mau ngebantai timnas Cina bos. Yang namanya ngebantai mana perlu pakai otak. Kalau pakai otak nanti kebanyakan mikir nggak syuting-syuting jadinya. Tapi kalau nggak pakai otak, udahlah apalagi syuting sana sini, hajar sana sini, berantem mau jadi. Sementara itu Cina main pakai formasi 4-3-1-2. Branko Ivankovic bakal ngandalin pemain naturalisasinya TS Browning. Dan striker yang mirip dari Indonesia itu Yuning Zhang. Emang harus diakui lah negara Cina ini jago kali kalau urusan bikin barang KW. Jangankan HP atau mobil tiruan. Striker Liverpool yang bapak pun bisa mereka buat tiruannya juga. Selain itu, dengan mainnya Asnawi jadi starter, otomatis ban kapten bakalan balik lagi ke dia juga. Soalnya emang Asnawi inilah yang ditunjuk sama Coach Sinteyong buat jadi kapten utama timnas kita. Tapi kenapa sih Asnawi yang ditunjuk jadi kapten nol? Apa karena dia punya leadership yang bagus? Salah satunya itu. Tapi alasan lainnya aku rasa masih segan Sinteyong cabut ban kaptennya buat dikasih ke anak yang baru. Nah, di match ini sebetulnya timnas kita mainnya udah lumayan bagus sejak awal babak pertama. Mereka bisa pegang bola dan build up permainan dari lini belakang. Tapi nggak ada Tom Haye di match ini menurutku agak berpengaruh besar lah. Soalnya walaupun bisa pegang bola, nampak kali kita kurang pemain kreatif di tengah. Agak sering maksa long ball juga lah jadinya. Ibaratnya badan kalian bagus, muka kalian ganteng, tapi nggak punya otak kan rusak juga ya kan? Apalagi macam kalian yang nonton pakai baju putih sekarang. Udahlah kalian jelek, malas, otak punya tapi masih kosong. Barulah pada menit ke-11 timnas Indonesia bisa dapat peluang. Melalui aksi individu dari Wak Haji Ratnar, dribblenya bisa melewati beberapa pemain. Tapi syutingannya malah melambung pula. Kalau kita tengok-tengok agak aneh juga syutingan Wak Haji Ratnar ini. Lebih mirip ngincar cewek Cina dia daripada gawang kipernya soalnya. Tapi di luar dugaan pada menit ke-21, justru Cina yang bisa bikin gol duluan. Berawal dari skema free kick, umpan pemain Cina dikira bakalan out sama Sain Patinama. Tapi bola bisa diambil sama Jiang Shenlong kemudian disambar sama Behram Abdulweli jadi gol. Skor pun berubah jadi 1-0 buat keunggulan Cina. Biawak lah, gak nyangka juga aku bolanya bakalan bisa diambil sama pemain Cina. Kukiranya bakalan out juga itu tadi soalnya. Tapi gak apa-apa lah, yuk semangat. Masih ada banyak waktu buat bikin gol balasan soalnya. Kecuali wasitnya asal Cina dan tingkahnya sama macam wasit Oman kemarin. Yakin kali aku, pasti langsung di akhirnya matchnya habis Cina bikin gol ini. Tapi habis kebobolan ini justru permainan timnas Indonesia nggak bisa berkembang. Walaupun Cina mainnya cenderung cuma nunggu di belakang, tapi timnas kita masih kesusahan buat nembus pertahanan mereka. Menit ke-39 timnas Indonesia sempat bisa mengancam gawang Cina. Melalui Calvin Verdong, shootingan kerasnya dari luar kotak penalti masih bisa ditepis sama kiper Cina. Tapi selain peluang itu masih kesusahan lah para pemain kita buat nembus pertahanan tembok Cina. Bahkan di menit ke-44 justru Cina yang bisa bikin gol lagi. Memanfaatkan kelengahan para pemain kita, umpan terobosan dari Gao Junyi bisa dimanfaatkan sama Darwin Nunes KW jadi gol. Skor pun berubah jadi 2-0 buat keunggulan Cina. Biawak. Kok bisa lah pertahanan timnas kita yang biasanya solid malah kebobolan kayak gini? Padahal lawan Arab dan Australia aja pertahanan kita mainnya oke. Tapi kok bisa sekarang malah diobok-obok sama Darwin Nunes KW? Cuma jujur lah aku ini, waktu si Nunes KW ini dapat bola, aku udah siap kali lah ketawa kalau ini nggak gol. Tapi rupanya gol pula ya kan? Kalau nggak gol tadi udah habis lah aku bacutin si biawak ini. Barulah habis kebobolan ini, para pemain kita jadi makin semangat buat nyerang. Menit ke-45, timnas Indonesia dapat peluang lewat skema free kick. Menerima umpan dari Nathan, heading Bang Jaijas masih bisa ditepis sama kiper Cina. Tapi kalau nggak ditepis pun kayaknya nggak masuk juga itu. Orang udah offside dulu Bang Jaijas soalnya. Habis itu nggak ada gol lagi yang tercipta sampai babak pertama habis. Skor 2-0 buat keunggulan Cina pun jadi skor sementara di babak pertama ini. Hasilnya jelek kali kita mainnya di babak pertama ini. Cuma megang bola aja yang banyak, tapi kreativitas dan determinasi pemainnya malah nggak ada. Kukira udah mau ngajak rematch Argentina, rupanya malah berselemak macam tim Manchester Merah. Di jeda babak pertama ngamuk lah aku rasa Sinteyong ini ya kan. Lu orang kau pada goblok semua mah. 0, salah 0. Itu lo gak Cina 0. Sinteyong Korea. Oh iya salah ya. Aish, punya pemain paus semua. Udah gue bilang bikin gol biar menang. Malah entah apa-apa yang kalian kerjai. 0, jangan pakai bahasa Indonesia 0. Nanti Gigi Translate gak kerja lagi. Pakai bahasa Korea 0, pakai bahasa Korea. Ya kalau kayak gitu gak pandai lah gue biawak. Yang udah jelas si Balsekio udah pasti keluar itu di ruang ganti.
Karena tahu ketinggalan di babak kedua, Coach Sinteyong langsung bikin 3 pergantian pemain. Rizky Ridho, Prof Tom Haye, dan Marcelino dimasukkan buat gantikan Sen Patinama, Witan Sulaiman, dan bek termahal ASEAN Messilgers. Akhirnya Sinteyong merasa perlu juga main pakai otak ya kan? Sebetulnya nggak terlalu mengejutkan lah pergantian Messilgers ini menurutku. Dia terlihat beberapa kali belum padu dengan rekan-rekan setimnya. Cemana lah, biasa main tap ya kan? Jumpa kawan yang mainnya tap. Mana konek? Tapi mungkin karena kita mau ngejar gol jadi lebih dimasukkan lah pemain menyerang ya kan? Cuma posisinya kan diisi sama Ridho ya. Malah lebih bagus menurutku si Ridho ini masuk, Messilgers digeser jadi bek kanan dan Asnawi, enggak lah. Kapten nggak mungkin digeser lah. Ada-ada aja kalian. Bukan si Asnawi yang main jelek si Messilgers yang belum padu. Itu intinya. Jadi udah pas nih si Messilgers yang keluar. Ya TTA aja lah ya TTA. Di babak kedua ini, timnas Indonesia mainnya lebih dominan dan bisa bikin banyak peluang. Sedangkan Cina yang udah unggul 2 gol, udahlah pakai tembok Cina, diparkirkan orang itu pula lagi bus di tembok Cina mereka. Numpuklah semua pemainnya di belakang ya kan? Sebetulnya di babak kedua ini, agak nggak niat main bola Cina ini ku tengok. Lebih mirip mau bangun tembok Cina kedua mereka soalnya. Dengan masuknya Tom Haye ini, emang permainan kita jadi lebih kreatif. Beberapa kali juga kita bisa bikin peluang yang berbahaya. Tapi masalahnya ada di lini depan kita. Nampak kesulitan kali mereka buat nembus tembok Cina yang udah macam terminal Arsenal pas lawan City. Saking buntunya mau nembus tembok Cina ini, pada menit ke-85 akhirnya Coach Sinteyong memutuskan buat main pakai meta lempar lembing. Pratama Arhan dan Malik Irisaldi dimasukkan buat gantiin Asnawi dan Ivar Jenner. Dan betul aja langsung ampuh meta ini ternyata. Semenit kemudian akhirnya timnas Indonesia bisa bikin gol. Berawal dari lempar lembing Arhan dari sisi kiri, bola liar di kotak penalti bisa dimanfaatkan sama Prof Tom Haye jadi gol. Skor pun akhirnya berubah jadi 2-1. Akhirnya setelah mencoba berbagai cara, tembok Cina bisa kita jebol juga. Dan ya, lagi dan lagi lempar lembing masih jadi senjata andalan kita kalau lagi buntu. Makanya walaupun jarang dapat menit bermain, Arhan ini pasti selalu dibawa sama Coach Sinteyong. Bahkan saking pentingnya si Arhan ini, kayaknya kalau kemana-mana Coach Sinteyong ini lebih milih nggak bawa Sempak daripada nggak bawa Arhan. Tambahan waktu pun 9 menit ya kan? Apakah 90 tambah 9 sama dengan 99? Atau malah 90 tambah 9 sama dengan 999? Makin late game makin gila lah drama timnas Cina ini. Kalah drama Bahrain yang dibuat orang ini. Guling-guling gak jelas, provokasi gak jelas, hanya buat mancing emosi pemain kita. Inilah terlalu sepele pulanya kita tadi sama mereka. Gaya main gak pakai otak, rupanya timnas Cina lebih gak berotak. Tapi walaupun kita udah spam lempar lembing berkali-kali, masih belum bisa juga kita bikin gol lagi sampai pertandingan habis. Skor 2-1 untuk kemenangan Cina pun jadi hasil akhir pertandingan ini. Asli kecewa kali lah aku nengok match ini. Kemarin pas imbang lawan Bahrain, kita emang imbang tapi rasa kalah. Kalau sekarang ini kalah, rasakanlah. Tapi di luar skornya emang kecewa lah aku sama match ini. Bahkan sepau-paunya timnas kita pas dibantai Australia atau Irak dulu, para pemain kita mainnya masih all out dan punya determinasi tinggi buat bisa bikin gol. Beda sama match ini tadi, beda. Nampak gak ada semangatnya pemain timnas kita kemarin. Selain itu agak bingung juga aku kenapa Coach Sinteyong justru mengubah susunan back kita yang udah main solid pas lawan Bahrain kemarin. Trio J.I. Jess, Rizky Ridho, dan Messilgers menurutku udah jadi komposisi back terbaik kita lah. Jadi walaupun pemain macam Jordi Amat cedera, harusnya udah gak terlalu ngaruh. Lebih solidnya pertahanan kita pas dia diganti sama Rizky Ridho soalnya. Makanya trio back J.I. Jess, Rizky Ridho, dan Messilgers harusnya gak usah diganti-ganti. Kecuali kalau lawannya MU. Gak main pakai back pun kita tetap menang ya kita kalau lawan mereka soalnya. Itulah nol, aku pun bingung juga nengok Sinteyong ini. Kenapa juga lah nggak dari awal dimainkan aja si Arhan ya kan? Kan bisa di spam-spamnya lempar lembing kita kalau dia main dari awal. Memang serba salah sama netizen Indonesia ini ya kan? Kalau mainin Arhan dari awal tapi dia nggak perform dan nggak ada gol, pasti dia dihujat. Tapi pas masuk dia di akhir dan bisa bikin gol, langsung lah dibilang kenapa nggak dimain si Arhan dari awal? Gini wak geng, Coach Sinteyong pasti punya strategi dan rencana. Yang mungkin kita semua juga bingung dan mempertanyakannya. Tapi ingat kadang bisa aja kita kalah karena kena karma. Mungkin ini kita kena karma lah. Terlalu banyak kita ngebully wasit Oman kemarin. Dan bahkan Google Maps Bahrain pun rusak kita buat kayak gini. Tapi di balik itu semua, aku yakin Coach Sinteyong bertanggung jawab dengan kekalahan ini. Ya dong, udah jelas dong. Masa Coach Justin yang bertanggung jawab? Kan nggak mungkin. Cuma faktor-faktor kayak gitu nggak sepenuhnya juga menentukan. Tetapnya permainan kita juga yang menentukan kita menang apa kalah. Apalagi di match yang sepenuhnya bisa kita pegang kayak kemarin. Cemana nih bang kapten kita? Ada apa gerangan ini bang? To be honest ya bang Asnawi, abang jelek kali mainnya tadi malam. Level abang kayaknya udah mulai ketinggalan dibanding kolega-kolega abang yang lain. Tapi solo kok bang, aku masih percaya abang masih bisa improve dan bisa jadi lebih baik lagi. Cuma tolonglah bang, kiper Cina itu kok syuting, bukan kok passing. Masa enak kali kau kasih bola ke kiper Cina kayak gini? Apa karena dia pakai nomor 14 juga makanya koper? Koneksi sesama nomor punggung 14 kah?
Kadang mungkin berselemak bukan karena abang gak jago, bukan. Mungkin karena nomor punggung juga itu bang. 14 pula lah nomor punggungmu. Aduh. Ganti aja lah bang, jangan 14. Angka keramat itu. Lingkar aja gak sanggup, ngapain abang coba-coba? Abang udah pakai nomor 14, kapten pula lagi. Kali 2 lah berselemaknya. 14 kali 2 tau berapa bang? 28 kan? Angka keramat lagi, pantas lah sial. Harus ku akui itu bang, bau sial. Buktinya gitu kau keluar, langsung gol kita. Ya kan? Makanya gantilah nomor punggung itu, jangan 14 lagi. Nanti kalau udah kau ganti baru, biarkan dulu Sandy Walsh main gantian. Dengan kekalahan ini, peringkat FIFA kita langsung turun ke rank 130. Memang macam inilah hidup ya kan? Kadang di atas, kadang juga bisa di bawah. Kadang kita jadi Man City, tapi pasti ada juga saatnya kita jadi macam MU. Selain itu, kurasa habis ini Kevin Dix bakal mikir-mikir lagi habis salaman sama Pak Erick Thohir kemarin. Kurasa si Kevin Dix ini bakal mikir kayak gini. Biawak lah, kena tipu aku nih bah. Kukira sepak bola Indonesia ini udah berkembang. Tapi lawan negara yang dibanting Jepang 7-0 aja mereka tumbang. Tapi sebetulnya agak bingung juga nih aku ini. Kok bisa lah timnas kita kalah lawan Cina? Kayaknya mulutku ini perlu dikontrol sedikit lah ya kan? Kebanyakan nyenggol negara tetangga kita di video-video sebelumnya soalnya. Kutepuk lah dulu bibirku ini sekali. Sini bibir kalian, biar kutepuk juga. Tapi kan di balik kekalahan ini ada nilai positif juga yang bisa kita ambil. Gara-gara kekalahan ini kita semua dibalikkan lagi ke bumi. Nggak cuma pemain timnas, kita supporter juga dibumikan dengan kekalahan ini. Kekalahan ini bikin pemain timnas kita sadar bahwasannya nggak ada tim yang bisa disepelekan. Kita bicara Piala Dunia di sini, Wak Geng. Piala Dunia, Wak Geng, Piala Dunia. Nggak ada cerita, kita harus menurunkan pemain terbaik kita buat memastikan 3 poin. Karena setiap poin itu berpengaruh buat menentukan nasib kita masuk Piala Dunia atau enggak. Udah gitu, kita yang penonton ini sah-sah aja yang kita nggak terima dengan keputusan Sinteyong yang mencadangkan Tom Haye, mainin Asnawi, ganti Mesilgers dan sebagainya. Tapi itulah gunanya pelatih, Wak Geng. Dia yang lebih tahu apa yang dibutuhkan sama tim, dan dia juga yang lebih tahu daripada kita kondisi di dalam tim ini. Kan bisanya tadi sebenarnya si Tom Haye ini mau diturunkannya, tapi rupanya si Tom Haye lagi sak berak. Jadi solusinya nggak diturunkan lah dia. Tapi dari kekalahan ini aku yakin Sinteyong nggak bakalan coba-coba lagi di match selanjutnya, dan dia bakal nurunin pemain terbaik buat mastiin kita menang. Nah, buat supporter Indonesia juga, ayolah kawan, kritik pemain timnas boleh, tapi janganlah sampai dihujat-hujat. Cukup Wasir Roman aja yang kita hujat sama-sama. Pesanku, jangan sampailah kalian jadi orang yang kemarin mati-matian belain timnas, tapi hari ini jadi orang yang maki-maki pemain timnas. Jangankan pemain timnas, Wak Geng, mungkin kita pun sepele juga yang sama Cina sebelum match ini dimulai. Dan aku yakin kalian juga gak terlalu masalahnya awalnya terjadi rotasi atau line up yang berbeda dari sebelumnya. Kalau tadi kita unggul di babak pertama, mungkin udah kalian bilang Sinteyong masterclass. Tapi gak gitu yang terjadi. Semuanya berubah hanya karena kita kecolongan 2 gol dari Cina. Aku kaget dan kalian pun pasti kaget. Dan menurutku cuman itunya peluang mereka yang berbahaya. Yang sayangnya berbuah gol karena mereka main lebih efektif. Di babak kedua kita terus nih yang megang kendali. Cuma sayangnya nggak bisa kita tembus pertahanan orang itu. Babak kedua mana ada Cina bikin satu syutingan pun ke gawang kita. Kalau ditengok-tengok udah kayak match Celtic Barcelona dulu ini sebenarnya. Gol Tom Haye bikin kita juga optimis bisa membalikkan keadaan. Dan mungkin lihat tambahan waktunya EVOS menit pun, kalian juga kurasa berharap wasitnya dalam tanda kutip berbuat agak curang dengan ngasih tambahan waktu lebih biar kita bisa nyetak gol. Sesuatu yang kita protes kemarin dari Bahrain, jadi pengen juga kita cicipin pas lawan Cina ini. Ya kan? Berharap juga yang kalian kemarin kayak gini kan, ngakulah. Kita sedikit berharap wasit yang berbuat gak adil, padahal wasit itu kemarin adalah wasit yang adil sesuai dengan yang kita doakan. Adil kali wasitnya ini kemarin, adil seadil-adilnya. Cemana gak adil ya kan, orang belum main pun udah kena mental dia sama netizen kita. Tapi itu dia, kemarin timnas main bagus, dapat wasit yang gak bagus. Sekarang udah dapat wasit yang bagus, timnasnya bagus juga. Bagus pulang aja tapinya. Cuma kita juga harus ingat bola itu bulat, Wak Geng. 2 kali tim yang yakin bisa ngalahin timnas kita bisa kita imbangi. Begitu juga Cina kemarin. Mereka juga pasti yakin timnas kita bakalan bisa ngalahin mereka. Tapi hasilnya tengoklah mereka yang menang. Jadi ketika kita disepelekan bisa jadi kita membalikkan keadaan, Wak Geng. Oh iya juga ya Nol, betul juga yang kau bilang itu. Nah itulah, jadi next lawan Jepang cemana menurut kalian? Kalau dari yang kayak kau bilang tadi berarti kita harus optimis lah bisa mengalahkan Jepang ya kan? Nah kadang mesti tahu diri juga kita, Wak Geng. Kalau lawan Jepang udah hitung kalahnya kita itu sama mereka. Optimis sih optimis, tapi harus realistis juga lah ya kan. Cina aja dibanting Jepang 7-0, Wak Geng. Kita lawan Cina pun terpongkeng. Cuma mudah-mudahan lah bisa lah kita nanti ngasih perlawanan ya kan. Kalaupun kalah tipis-tipis aja lah kan, jangan sampai telak-telak kali. Tapi itulah Wak Geng, mungkin inilah upah kalau kita terlalu barbar jadi netizen ya kan. Bukan apa ya kan, perjalanan kita di grup ini masih panjang. Masih ada 6 match lagi yang mau kita lalui. Target tetapnya 4 besar, bukan 4 poin.
Jadi jangan kalian berekspektasi tinggi kali lolos langsung. Nanti terbebani pemain kita ini. Yang penting target awal 4 besar dulu lah biar kita bisa lanjut ke round 4. Dan sekarang kita cuma berjarak 1 peringkat aja dari target peringkat 4 itu. Kalau menurutku udahlah, kita maafkanlah Bahrain Wak geng. Lo kok gitu Nol? Bukan apa kan? Aku takut aja lah ini. Takut kenapa kok Nol? Takut aku nanti malah lolos atau enggaknya kita bergantung sama Bahrain. Kalian bayangkanlah situasinya nanti, rupanya kita bisa lolos kalau Bahrain bisa ngalahin Cina di match terakhir. Ayo, cuman lah itu coba. Apa nggak malu kita berharap sama orang yang udah kita hina-hina? Makanya udahlah, baik-baik aja kita Wak geng. Cukuplah MU aja yang kita bully, gak usah kita tambah-tambahin lagi dosa kita. Tak ngapain menurutku jadi menasihatin di sini kan, gak jelas sekali ya kan. Tapi jujur nih Wak geng, kalau menurut kalian lah timnas Indonesia kalah lawan Cina kemarin karena kita terlalu sepele atau karena prediksiku? Coba kalian tulislah jawaban kalian di komentar. Kayaknya gara-gara prediksimu itu Nol. Ah masa sih gara-gara prediksiku Indonesia berselema? Apa nggak usah lagi aku memprediksi timnas? Kadang memang aku suka introspeksi diri sendiri ya kan. Bisa jadi memang karena prediksiku yang selalu terbalik ini makanya tim yang aku dukung selalu berselema. Buktinya kalian tengoklah kemarin, Indonesia harusnya menang lawan Cina berselema. Bahkan Malaysia yang ku prediksi juara Piala Dunia suatu hari nanti langsung terpongking mereka 4-0 dari Selandia Baru. Ah udahlah, aku kurang-kurangin lah dulu ngebacotin tetangga ya kan. Malu juga nanti kita banyak bacot tapi nggak lolos Piala Dunia kayak yang kita bacoti selama ini ya kan. Dikira nanti banyak bacot karena punya kualitas. Rupanya kualitas nggak seberapa, yang adanya malah kena kualat kita yang ianya. Satu-satunya hasil yang masih positif dari kekalahan ini adalah Jepang Australia main imbang. Dan Arab Saudi juga main imbang sama Bahrain yang buat kita masih menjaga jarak selisih 2 poin dari peringkat 2 di grup ini. Berterima kasih lah kita sama Bahrain ya kan? Kan betul kan? Kalian tengok sendiri. Butuh juga nya kita sama tim-tim di grup ini nanti. Cuman itulah lucunya kurasa timnas kita ini ya kan? Bisa seketika itu juga berbalik nasib kita. Dari jadi salah satu tim yang unbeaten di grup ini, jadi satu-satunya tim yang gak pernah menang di grup ini. Tapi udahlah, yang penting sekarang kita reset. Fokus buat match lawan Jepang dan Arab Saudi di bulan November nanti. Cuma menurutku pemain timnas tetap harus dihukum lah dengan kekalahan ini. Tapi hukuman apa yang cocok buat mereka ya? Suruh lari keliling lapangan bola aja 21 kali nol. Ah udah biasa itu sama mereka. Yang lain lah. Coba kalian tulis di komen hukuman tergila apa yang cocok buat mereka ini. Kalau menurut kau cemana Nol? Oh kalau menurutku mereka ini perlu dihukum secara mental daripada secara fisik. Caranya taruh mereka di ruangan kosong dan gelap. Terus dikunci dan biarkan mereka di dalam itu selama 28 jam non-stop sambil disuruh nonton TV. Nonton apa Nol? Nontonin muka wasit Oman. Oh gila, itu aja lah cerita dari aku. Udah dulu ya Wak geng. Oh iya, pesanku buat timnas Cina, bilang dulu sama pemerintah kalian. Udah lunas utang kami ya pak. Udah kami bayarin pakai 3 poin yang kami kasih buat kalian. Jauh lebih berharga itu daripada duit. Kalau ada kembaliannya kalian ambil aja lah. Slow. Nanti kami ambil poin kami dari Jepang. Nah kan, udah mulai sombong kan. Dadah Wak geng.